Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Anandita Alisma, NIM 240304015. Kita dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang kedisiplinan sumber daya manusia kewirausahaan. Kedisiplinan apa sih? Kedisiplinan itu? Kedisiplinan adalah faktor utama keberhasilan kewirausahaan. Sumber daya manusia yang disiplin akan menjaga keteraturan, meningkatkan produktivitas, dan membangun citra usaha yang baik. Definisi kedisiplinan. Kedisiplinan itu punya sikap yang taat, patuh, dan konsisten terhadap aturan, standar, maupun komitmen. Dalam kewirausahaan, disiplin itu mencakup manajemen waktu, etika kerja, dan kepatuhan terhadap aturan usaha. Apa sih sumber daya manusia kewirausahaan itu? Sumber daya kewirausahaan adalah individu yang terlibat dalam mengelola, mengembangkan, dan menjalankan usaha dengan kreatif dan inovatif. Sumber daya manusia bukan hanya bekerja, tetapi juga pengusaha sebagai penggerak utama. Sumber daya manusia itu menjadi aset yang sangat berharga, karena manusia adalah penggerak utama semua faktor produksi, mulai dari ide, modal, hingga strategi bisnis. Sebagus apapun rancangan usaha tanpa adanya sumber daya manusia dalam kewirausahaan tidak hanya menekankan jumlah tenaga kerja, melainkan juga kualitas karakter, motivasi, etos kerja, kreativitas, dan kemampuan adaptasi. Ini ada sebuah kata-kata, kedisiplinan adalah tingkat kepatuhan dan ketaatan kepada aturan yang berlaku serta tersedia menerima sanksi atau hukuman jika melanggar aturan yang ditetapkan dalam kedisiplinan tersebut. Hubungan kedisiplinan dengan kinerja dapat kita lihat pendapat yang ditemukan oleh Robert Bakal. Dari Robert Bakal, disiplin itu didefinisikan sebuah proses yang digunakan untuk menghadapi permasalahan kinerja. Proses ini melibatkan manajer dalam mengidentifikasikan dan mengkomunikasikan masalah-masalah kinerja kepada para karyawan. Nah, dalam konteks kewirausahaan, kedisiplinan lebih ditekankan pada perilaku wirausaha dalam membangun usahanya. Kedisiplinan wirausaha adalah kemampuan untuk konsisten taat aturan dan patuh terhadap jadwal maupun komitmen dalam mengelola bisnis. Disiplin menjadi bagian dari etos kerja wirausaha. Kerja keras, tekun, konsisten, dan bertanggung jawab. Seperti yang tadi di awal sudah dijelaskan ya. Lalu ini pentingnya disiplin bagi sumber daya manusia itu ada 4. Yang pertama, menjaga keteraturan kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga adalah ada membentuk budaya kerja yang positif dan juga memberikan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, fungsi sumber daya dalam bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Zahro, NIM 240304014. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Wanda, tokoh Wanda, mengenai fungsi sumber daya dalam bisnis.
Ini ada 4 yang kalian bisa lihat. Yang pertama itu ada perencanaan tenaga kerja, dan kedua kompetensi. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi karyawan atau mitra. Yang ketiga ada pelatihan, pengembangan dan penguatan kinerja. Yang keempat kalian bisa lihat ada pengawasan, reward, dan punishment. Jadi fungsi sebenarnya itu kita tuh bisa merencanakan tenaga kerja dan kebutuhan kompetensi kita itu untuk bisnis kita. Terus rekrutmen dan seleksi karyawan, jadi kita merekrut, kita membuat lowongan pekerjaan untuk seleksi karyawan dan mitra apakah cocok sama kebutuhan kompetensi kita. Terus kita melakukan pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan kinerja. Jadi kita mengembangkan karyawan dan mitra kita, mengelola dan melatih mereka, lalu memberi pengawasan, reward, dan punishment. Jadi kita ngawasin si karyawan mitra kita apakah udah sesuai sih sama kebutuhan kompetensi kita. Terus kita memberikan reward untuk karyawan atau mitra yang misalnya paling baik, atau memberi punishment buat karyawan atau mitra yang melanggar perjanjian atau kontrak gitu. Selanjutnya aku akan membahas karakteristik SDM berkualitas untuk wirausaha. Di sini ada 4. Yang pertama, multi skill, serba bisa dan adaptif. Yang kedua, proaktif dan berorientasi solusi. Yang ketiga, disiplin dan bertanggung jawab. Yang keempat, memiliki jiwa wirausahaan atau kita sebut entrepreneurial mindset. Selanjutnya kita membahas disiplin. Di sini disiplin ada 2 ya. Disiplin preventif dan korektif. Yang pertama, disiplin preventif. Itu usaha manajemen agar karyawan taat aturan sebelum terjadi pelanggaran. Jadi disiplin preventif mungkin kita bisa membuat aturan dan punishment-punishmentnya sebelum mereka melanggar aturan itu. Jadi takut sama punishmentnya. Nggak takut juga sih ya. Dan yang kedua, disiplin korektif. Itu tindakan setelah terjadi pelanggaran untuk mencegah pengulangan. Jadi misalnya nih ada karyawan kita ngelakuin pelanggaran, kita beri punishment gitu supaya dia nggak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya jenis disiplin. Di sini ada 4: disiplin waktu, disiplin perilaku, disiplin kerja, dan finance. Dan keempat, finansial. Disiplin waktu itu kayak tepat waktu datangnya, terus ngelakuin pekerjaan itu kalau tengahnya jam segini, waktunya jam segini, itu tepat waktu ngumpulinnya. Juga disiplin kerja juga. Lalu kedua, disiplin perilaku. Disiplin perilaku itu yang kayak si ini ya, kayak ini bertanggung jawab. Disiplin kerja juga sih kayaknya bertanggung jawab ya. Oke, lanjut ke bahasan faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Yang pertama itu kepemimpinan dan talent pimpinan. Yang kedua, sistem penghargaan dan sanksi. Sistem
penghargaan itu reward dan sanksi itu punishment, seperti yang aku jelasin tadi. Keberadaan SOP dan kejelasan aturan. Jadi kita nentuin kan tadi bener kayak kebutuhan kita, terus kita kan udah ada SOP gitu dan aturan-aturan supaya karyawannya disiplin itu gimana. Terus motivasi, kesejahteraan dan kondisi kerja. Jadi kita beri motivasi ke karyawan kita, kesejahteraannya mungkin kita memberi layanan BPJS atau layanan asuransi jiwa gitu, buat kondisi kerjanya kita bikin nyaman gitu. Jadi biar mempengaruhi mitra dan karyawan kita untuk mematuhi aturan dan disiplin, bertanggung jawab. Selanjutnya, pentingnya disiplin bagi sumber daya manusia. Itu ada 4. Yang pertama, menjaga keteraturan kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, membentuk budaya kerja yang positif. Yang keempat, memberikan kepercayaan pelanggan. Jadi kenapa kok penting sih disiplin itu? Ini ada 4 itu supaya sesuai SOP kita, jadi teratur gitu, sesuai. Terus tuh meningkatkan efisiensi dan menggunakan sumber daya, jadi supaya efisiensi, jadi nggak ada tuh yang kayak mogok kerja tuh gimana. Harus membentuk budaya positif, jadi kita buat budaya yang nyaman itu ke para pekerja, terus memberikan kepercayaan ke mereka gitu. Jadi sini strategi peningkatan disiplin. Yang pertama, kita harus buat aturan yang jelas dan mudah dipahami oleh mitra atau karyawan. Yang kedua, terapkan itu tadi ya, reward dan punishment yang adil. Jangan sampai kayak pilih-pilih karena mungkin teman dekat kita atau kayak jabatannya. Jangan, jadi harus adil. Kalau sini ada manfaat dalam kewirausahaan. Dan 4 lagi. Yang pertama, membuat usaha lebih kompetitif. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang keempat, menjamin kesinambungan usaha. Yang ketiga itu tadi ya. Yang keempat, menjaga reputasi usaha. Lanjut, kita bahas mengukur kedisiplinan. Ini indikator dan KPI. Jadi mengukur kedisiplinan itu kita bisa melakukan dengan cara pertama, bikin absensi dan ketepatan waktu supaya disiplin waktu tadi. Terus tingkat kesalahan produksi dan keluhan itu kita kumpulin ya. Terus kepatuhan SOP-nya gimana, jadi persenan audit kepatuhannya itu kayak gimana. Terus ada persentase tugas selesai tepat waktu atau enggak, jadi itu ketepatan waktunya, persenannya berapa. Contoh alat ukurnya kuesioner atau skala persen. Pertama, item kuesioner Likert 1-5. Contohnya, saya selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kedua, skor total dan interpretive miss 4.0 dan 5.0. Kurangin 5.0 maksudnya sama dengan sangat disiplin. Jadi dia tuh
disiplin itu, kayak nentuin disiplin atau nggak disiplinnya. Terus yang ketiga, audit lapangan dan observasi sebagai regulasi. Jadi kita mau observasi itu sama lihat lapangannya. Di sini ada contoh penelitian nasionalnya, penelitian PT Sosro misal, disiplinnya itu menyumbang 21,9% pada kinerja pegawai. Dan contohnya lagi ASN, disiplin itu berhubungan signifikan dengan kinerja pelayanan publik. Jadi pelayanan publik ke ASN ke masyarakat gitu. Lanjut studi kasus ASN, contohnya Dukcapil nih, disiplin sudah diterapkan cukup baik, itu kata dia. Tapi hambatannya pimpinannya itu kurang tegas, penghargaannya kurang, kesadaran nya kurang itu buat ASN-nya gitu. Lanjut di sini ada implementasi di wirausaha. Di sini ada 3. Yang pertama, manajemen waktu dan jadwal kerja. Yang kedua, kontrol arus kas usaha. Yang ketiga, komitmen melayani pelanggan. Lalu di sini ada implementasi di SDM. Ada 3. Yang pertama, SOP-nya harus jelas. SOP itu operating procedures yang terperinci untuk setiap divisi-divisi kita. SOP juga mengatur aturan jam kerja, tanggung jawab, aturan komunikasinya, hingga standar etika kerjanya seperti apa. Kita harus tentuin dengan benar-benar jelas. Tujuannya itu supaya semua karyawan itu memiliki panduan yang sama dan tidak ada yang multi tafsir, jadi nggak ada yang salah pemahaman. Jadi sesuai nih sama yang kita mau pemahamannya. Lanjut ya ke pelatihan kedisiplinan. Jadi kita itu bisa mengadakan pelatihan rutin tentang disiplin kerja, manajemen waktu, dan etos kerja di bisnis kita nih. Terus pelatihan dapat berubah dari pelatihan itu bisa berupa apa sih? Seminar, workshop, atau role play, simulasi situasi kerja, supaya melatih karyawan atau mitranya supaya fokus pada pembangunan kesadaran diri bahwa disiplin itu nggak cuma aturan aja nih, tapi juga budaya perusahaan yang positif gitu. Lanjut, sistem absensi dan monitoring kerja. Dan di sini aku zoom ya biar kelihatan gitu, menggunakan absensi digital. Misalnya kalau pakai absensi yang tulis tangan takutnya ewoh ya, atau kayak banyak kan karyawan mitra itu, jadi pakai absensi digital. Misalnya contohnya kayak di sekolah aja, SMP itu absensi digital pakai fingerprint tuh, itu contohnya ya. Terus bisa juga absensi digitalnya tuh bisa kayak face recognition atau aplikasi yang berbasis online kayak punya ASN itu, mereka bukan fingerprint lagi tapi membuat aplikasi berbasis online. Terus untuk memastikan kehadiran si karyawan atau mitra ini beneran hadir atau enggak, terus menyediakan laporan kehadiran otomatis agar HR dapat memantau secara objektif. Jadi HR-nya nggak perlu nunggu lama-lama tuh kalau mau mantau gitu. Terus monitoring kerja bisa lewat
task management tools seperti apa toolsnya, ada Trello, misal Asana, Notion, dan sebagainya deh. Atau bisa juga laporan harian mingguan yang sebagai performa aja gitu. Oke, lanjut. Risiko dan mitigasi. Representasi perubahan dari karyawan ke mitigasi. Komunikasinya harus partisipatif, jadi komunikasinya nggak boleh miskom, nggak boleh beda gitu sama yang kita maksud. Sanksi inkonsisten, jadi mitigasi aturan tertulis dan transparan. Jadi aturan kita tertulis dan transparan supaya bisa si karyawan mitra bisa paham dengan aturan-aturan itu supaya mereka disiplin. Terus beban administratif pada usaha kecil, mitigasinya SOP sederhana dan alat digital ringan ya kayak fingerprint itu tadi kan kasih dengan ya anak SMP SMA aja pakai buat kehadiran misal gitu. Oke, kita lanjut bentar ya. Oke, udah selesai ternyata. Jadi ini sumber referensi dari PPT kita. Jadi kalian bisa lihat dari mana aja. Oke, sekian. Sebentar ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.